Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marcelinus Dapate, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional paradoks Leontief. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin. Poin yang pertama paradoks Leontief. Paradoks Leontief adalah fenomena dalam ekonomi internasional yang ditemukan oleh ekonom Wassily Leontief pada tahun 1953. Paradoks ini bertentangan dengan teori perdagangan internasional klasik, yaitu teori Heckscher-Ohlin, yang menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka. Secara umum, teori perdagangan internasional menegaskan bahwa keterbukaan suatu perekonomian tercermin dalam struktur produksinya. Perekonomian terbuka terdiri dari sektor ekspor yang besar dan sektor impor kecil. Pendekatan ini tidak memperhitungkan bagaimana permintaan luar negeri untuk komoditas dapat berubah dari waktu ke waktu atau peran yang dimainkan permintaan domestik dalam sistem ekonomi global. Itu penjelasan dari poin yang pertama. Di sini saya akan melanjutkan poin yang kedua, temuan penelitian Leontief. Hasil penelitian Leontief justru bertentangan dengan teori HO. Ia menemukan bahwa Amerika Serikat lebih banyak mengekspor barang padat karya dan mengimpor barang padat modal. Ini sangat mengejutkan karena AS seharusnya mengekspor barang padat modal sesuai dengan teori HO. Hasil penelitian yang bertentangan ini akhirnya dikenal sebagai paradoks Leontief. Temuan ini menimbulkan banyak perdebatan dan menjadi dasar bagi pengembangan analisis perdagangan internasional. Itu penjelasan dari poin yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, implikasi terhadap teori Heckscher-Ohlin. Paradoks Leontief menunjukkan bahwa teori Heckscher-Ohlin mungkin memiliki kelemahan dalam menggambarkan kenyataan ekonomi internasional. Teori HO didasarkan pada asumsi bahwa semua tenaga kerja dan modal bersifat homogen serta tidak ada perbedaan dalam teknologi antara negara. Akan tetapi, temuan Leontief mengindikasikan bahwa asumsi ini mungkin tidak selalu berlaku, terutama di negara maju dengan tingkat teknologi dan keterampilan tenaga kerja yang lebih tinggi, seperti Amerika Serikat. Itu penjelasan dari poin yang ketiga. Di sini saya akan melanjutkan poin yang keempat, penjelasan alternatif untuk paradoks Leontief. Di sini ada 3 penjelasan juga. Penjelasan yang dikemukakan untuk menjelaskan mengapa AS justru mengekspor barang padat karya. Yang pertama, perbedaan dalam kualitas tenaga kerja. AS memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas tinggi. Ini berarti meskipun barang yang diekspor memerlukan lebih banyak tenaga kerja, barang tersebut tetap memiliki nilai tambahan tinggi karena kualitas tenaga kerja di AS yang unggul. Yang kedua, preferensi konsumen. Konsumen di AS mungkin lebih memilih barang impor yang memerlukan modal besar. Ini menyebabkan barang-barang padat modal lebih banyak diimpor daripada diekspor.
Yang ketiga, tingkat teknologi. AS adalah negara dengan tingkat teknologi tinggi yang memungkinkan produksi barang padat karya tetapi dengan efisien dan nilai tambahan tinggi sehingga lebih kompetitif di pasar internasional. Itu penjelasan dari poin yang keempat. Di sini saya akan melanjutkan di penjelasan poin kelima, dampak paradoks Leontief terhadap kebijakan perdagangan internasional. Paradoks ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan internasional tidak bisa hanya mengandalkan teori klasik seperti HO. Negara-negara perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat keterampilan tenaga kerja dan inovasi teknologi dalam menyusun kebijakan ekspor dan impor. Paradoks ini mengingatkan negara untuk berhati-hati dalam menentukan barang apa yang sebaiknya diproduksi dan diekspor, dan pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan realitas dan kompleksitas ekonomi global yang dinamis. Itu penjelasan dari poin yang kelima. Di sini saya akan lanjutkan poin yang terakhir, yang keenam, pembaruan dan kritik terhadap paradoks Leontief. Beberapa ekonom mengkritik metode dan kesimpulan Leontief, mengklaim bahwa perubahan dalam ekonomi global dan pola perdagangan mengakibatkan perbedaan hasil. Studi lanjutan menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan tenaga kerja, pertumbuhan sektor teknologi, dan perubahan pada pola produksi menjadi faktor utama yang mengubah struktur perdagangan suatu negara. Kritik ini menunjukkan bahwa paradoks Leontief mungkin berlaku di era 1990-an, tetapi situasi saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dalam menganalisis perdagangan internasional. Itu penjelasan dari poin-poin tentang paradoks Leontief. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.